Tidak mungkin juga lah Pak Jokowi harus turun sampai jauh ke dasar bumi begitu hanya untuk dan Pak Jokowi nggak mau kan soal itu. Dan Pak Jokowi yang saya tahu dan keluarganya tidak akan mau memproses hukum rakyatnya. Mau sekejam, sekeras apapun menghina, mencaci mereka, mereka tidak akan mau memproses hukum itu. Kalian itu salah ketika bangga ada orang yang mencaci, ada orang yang memaki. Kenapa senang melihat orang memaki yang lain? Artinya Anda juga, saraf Anda perlu diperiksakan. Saya tidak pernah membungkam kritik. Saya tahu membedakan mana kritik, mana yang tidak. Halo, kita ketemu lagi di Open Table. Sekarang kita lagi mau nyulik Bang Ferdinand Hutahayan nih. Baru pulang dari Polda Metro Jaya. Kita culik bawa ke Open Table. Ngapain Bang tadi ke Polda, Bang? Iya, terima kasih. Jadi saya tadi pagi ke Polda terkait dengan peristiwa yang sedang rame dan membuat keonaran di tengah publik. Yang dilakukan oleh sahabat kita Rocky Gerung Pernyataan beliau yang kita anggap sudah tidak patut ya. Offside, cross the line, sehingga kita anggap penting untuk mengambil langkah hukum dalam hal ini supaya terutama generasi kita ke depan ini tidak dicekoki dan tidak disesaki pikirannya oleh informasi-informasi yang tidak benar. Kita dalam rangka menjaga generasi penerus bangsa. Jadi tidak ada urusannya dengan kebencian terhadap Rocky atau dengan siapapun. Tetapi ini dalam rangka kewajiban kita merawat bangsa Indonesia. Jadi kalau ada yang bilang ini menghalangi demokrasi itu nggak tepat, Bang. Menghalangi demokrasi itu kan harus dilihat konteksnya di dalam apa. Yang dilakukan Rocky Gerung itu kemarin dia berbicara dalam sebuah forum yang kita ketahui dan kita dengar di sebuah forum buruh di Kota Bekasi ya. Dia kan berhak dan bebas berbicara di sana. Tetapi kita perlu tahu bahwa tidak ada kebebasan yang absolut. Anda boleh bebas berbicara, Anda boleh bebas mengkritik, tapi Anda tidak boleh bebas menyebarkan informasi yang tidak benar dan kebencian. Nah, ini yang kita lindungi masyarakat kita dari kebencian-kebencian ini. Informasi nggak benernya di mana, Bang? Ini saya jelaskan. Yang pertama tadi saya ke Polda Metro Jaya melaporkan Rocky Gerung dan Refli Harun. Nah, dua nama ini memang selama ini agak identik dengan ya kalau dibilang pembenci Pak Jokowi mungkin juga, pembenci pemerintah mungkin juga, tetapi memang selalulah bersemberangan dengan pemerintah. Jadi saya melaporkan Rocky Gerung dan Refli Harun ke Polda Metro Jaya tadi. Dengan pasal-pasal yang pertama itu ada saya laporkan dengan 6 pasal. 2 pasal itu dari Undang-Undang ITE, pasal 28 Junto 45 di situ terkait dengan penyebaran informasi yang mengandung nilai kebencian yang sehingga membuat kegaduhan di tengah publik. Yang kedua, saya ambil dari KUHP, Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 156 dan pasal 160. 156 ini berkaitan dengan 45 dan 28 tadi di Undang ITE, yaitu penyebaran informasi yang membuat kegaduhan. Nah, pasal 160 ini terkait dengan penghasutan. Saya melihat bahwa statement-statementnya Rocky Gerung kemarin itu mengandung nilai penghasutan. Apa yang dihasut sama dia? Karena ini saya dengar bahwa tanggal 10 akan ada aksi dari buruh. Kita menghormati buruh ya, melakukan haknya untuk berdemokrasi, menyampaikan pendapatnya di muka umum. Tetapi Rocky dalam pembicaraan itu, dalam waktu dia menyampaikan pidatonya lah kita sebut menyebut ingin memacetkan jalan tol. Dan kalau kita mengkaji nanti, memacetkan ini artinya ada niat untuk membuat macet. Implikasinya apa kemacetan ini? Mungkin saja kegaduhan di tengah masyarakat, chaos, atau kondusivitas yang terganggu. Menghalangi pengguna jalan kan? Betul, jadi kita anggap menghasut orang untuk melakukan itu. Siapa yang dihasut? Buruh yang akan melakukan aksi pada 10 Agustus nanti, dan ancaman hukumannya sekitar 6 tahun kalau tidak salah pidananya. Itu dari KUHP 156 dan 160. Kemudian saya ambil juga dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 pasal 14 dan pasal 15. Itu juga kita kenakan terhadap saudara Refli Harun. Karena apa? Refli Harun ini menyebarkan informasi yang patut diduga tidak akurat, tetapi berpotensi membuat kebencian dan kegaduhan atau keonaran di tengah masyarakat. Nah, karena kita lihat bahwa video yang beredar itu kan di akun YouTube-nya Refli Harun. Oh, pertama kali itu Refli ya? Saya tidak tahu apakah dia pertama kali atau tidak, tetapi saya menontonnya di video YouTube channel Refli Harun. Dan saya lihat subscribernya cukup banyak ya.
Dan di situ saya melihat, oh ini menyebarluaskan informasi yang tidak akurat. Yang tidak akurat itu apa? Penyebaran hoaxnya apa? Rocky Gerung dalam pernyataannya, dia menyebut Jokowi ke Cina jualan IKN. Oke. Nah, iya. Jualan ini kan istilahnya menawarkan sebuah barang untuk dibeli oleh orang lain. Itu bahasa yang kita pahami. Nah, sementara Jokowi setahu kita ke Cina itu bukan jualan IKN. Dia tidak sedang menjual negara, tidak sedang menjual bangsa, tetapi mengajak bangsa lain berinvestasi. Tanamkanlah investasi kalian di negara kami. Jadi Pak Jokowi tidak sedang menjual Indonesia, tidak sedang menjual IKN. Nah, nanti kita akan juga minta kepada pihak Seknek ya, supaya menyampaikan juga ke penyidik, karena ini dalam waktu dekat saya juga akan di BAP. Dari penyidik sudah menghubungi saya untuk segera dijadwalkan BAP pemeriksaan terkait ini. Nanti saya juga akan minta kepada pihak Seknek untuk menyampaikan jadwal kunjungan Pak Jokowi ke Cina apa saja. Nah, di situ nanti akan terlihat apakah memang di agenda itu ada jualan IKN. Ketika tidak ada, maka statement itu terkonfirmasi hoax. Yang disampaikan Rocky Gerung itu jualan IKN terkonfirmasi hoax. Kabar tidak benar itu. Tidak benar dan mengakibatkan kegaduhan. Kegaduhannya apa? Kita melihat bagaimana kemarin riuhnya di media sosial kita. Itu kegaduhan. Kita lihat bagaimana teman-teman dari para relawan Jokowi kemarin harus mendatangi Bareskrim beramai-ramai. Meskipun belum diterima laporannya kemarin. Tapi itu adalah bentuk kegaduhan. Dan ini menjadi perbincangan di tengah publik. Apalagi saudara Rocky Gerung menggunakan istilah yang sangat barbar, brutal, tidak beradab. Seolah-olah Rocky Gerung ini tidak pernah diajari adat budaya, adat tata krama oleh orang tuanya. Beliau mengutip kata, saya pun menyebutnya nggak enak ya. Saya nggak usah sebutlah, tapi saya yakin masyarakat kita sudah tahu apa yang disebut oleh Rocky Gerung dalam pidatonya. Jadi itu yang saya laporkan tadi ke polisi. Intinya ada ujaran kebencian yang membuat keonaran. Kedua ada penyebaran hoax. Dan ketiga, Refli Harun itu menyebarluaskan informasi yang patut diduga tidak akurat. Tidak akuratnya ya tadi yang disampaikan Rocky Gerung itu kan tidak akurat. Tapi disebarluaskan oleh akun channel YouTube Refli Harun. Nah, saya tidak tahu siapa yang buat konten itu. Apakah Refli Harun yang buat konten itu ataukah dia hanya mengcopy dari video yang beredar terus di-upload di YouTube-nya, saya tidak tahu. Jadi itu yang saya kejar tadi ke Polda Metro Jaya. Nah, ini sekarang kita bicara soal peluang laporan ini, Bang. Soalnya kan setelah gaduh itu kan Rocky Gerung terus ngomong tuh, klarifikasi ke publik bahwa omongan dia, pidatonya itu dalam posisi mengkritisi Jokowi sebagai pejabat publik. Dia merasa tidak bersalah dan nggak apa-apa lah dipanggil, tapi ya nggak bakal lolos aja gitu. Jadi memang Rocky Gerung ini kan sejak dulu selalu merasa benar sendiri. Dia selalu merasa bahwa dialah pemilik kebenaran. Nah, kalau kita mau melihat yang sesungguhnya konteks kritik apa? Kata bajingan, kata tolol itu bukan kritik. Betul. Kalau memang Rocky mau mengkritik Presiden Jokowi, kritiklah yang benar. Tapi tidak menyebut presiden kita Pak Jokowi dengan sebutan kata tadi yang sangat kasar dan barbar. Itu bukan kritik, tetapi ujaran kebencian yang mengakibatkan kegaduhan. Nah, kelompok mana yang gaduh ya kita tahu. Kelompok mana yang gaduh. Itu yang. Apalagi tadi berpijak pada informasi yang tidak akurat menurut Apalagi basis dia berbicara juga kan informasinya tidak akurat. Dia menyatakan di dalam video beredar itu Jokowi itu ke Cina jualan IKN. Seolah-olah Jokowi sedang menawarkan nih, Indonesia kau belilah hai Cina. Kan tidak begitu. Loh, jualan kan bahasanya begitu. Betul. Jangan nanti dikait-kaitkan, oh itu kan hanya kamuflase atau perumpamaan saja. Tidak boleh begitu. Lagi pula, dia menyebut jualan ya berarti menjual. Saya kira apa misalnya kalau itu kan normal-normal saja sebetulnya dilakukan oleh orang kepala negara yang mengundang investasi ke negara. Ya semuanya melakukan semua negara apa yang membuat lihat apa sih yang membuat semua negara semua kepala negara mau negara maju mau negara miskin pasti berharap negara lain berinvestasi di negaranya. Itu hal yang wajar dan memang itu adalah tugas pemimpin dan orang tidak akan mau berinvestasi ketika pemimpinnya tidak dipercaya. Nah itu. Tetapi kalau saya lihat kan kenapa teman-teman kita ini yang selalu mengidentikan atau mengklaim dirinya oposisi menyatakan Jokowi ini berhutang ugal-ugalan, ini jual negara, bla bla segala. Kenapa mereka keberatan? Saya melihat bahwa ini ada unsur kebencian personal, ketidaksukaan personal mereka terhadap Pak Jokowi. Karena apa? Mungkin ya dalam pemilu juga berkali-kali kalah. Jadi sehingga banyak impian-impian mereka yang mungkin tadinya merasa akan menang, mungkin ada yang merasa akan jadi menteri. Apalagi dulu Pak Prabowo bilang di satu kesempatan kampanye,
Rocky Gerung ini salah satu akan jadi menteri. Nah, ini. Mungkin juga. Ini jadi menarik. Rocky Gerung ini merasa, waduh aku gagal jadi menteri ini, Prabowo kalah maning. Jadi mungkin hal-hal begini membuat ketidaksukaan personal. Sehingga setiap apa yang dilakukan pokoknya dianggap salah. Karena ketika kita sudah benci seseorang, apapun yang dilakukan orang itu pasti kita tidak suka. Jadi mungkin saya lihat itu yang terjadi dengan Rocky. Kelamaan puasa ya Bang. Logika tanpa logistik anarki gitu ya. Jadi mungkin saya menyebut Rocky Gerung ini ya si dungu yang bernyali. Jadi sebetulnya dia cerdas dalam beberapa titik, tapi dia lupa bahwa kecerdasan itu juga harus dikelola dengan cermat, dengan baik. Untuk apa? Kecerdasan itu justru untuk membangun, bukan untuk merusak. Karena kalau saya lihat sekarang statement-statementnya cenderung tendensinya adalah destruktif, merusak, menghancurkan. Dan personal. Dan personal. Karena memang berkali-kali Rocky ini kan menyerang Pak Jokowi secara personal. Betul. Saya tahu persis bagaimana Pak Jokowi tidak pernah ingin membalas balik siapapun yang mencaci, menghina dirinya dan keluarganya. Sehingga orang-orang ini saya lihat nyaman bermain di situ. Sudahlah gebukin aja Pak Jokowi, dia tidak akan melakukan timbal balik apapun. Kalau kita ngelihat konteksnya ketika dia ngomong dalam tanda kutip itu bajingan tengik gitu kan, Bang? Bajingan tolol. Bajingan tolol, sorry. Maaf, Bajingan tolol. Sorry nih ya, saya harus sebut karena memang begitu. Itu kan konteksnya ketika dia cerita bahwa Jokowi ini lagi sibuk nyelamatin diri. Iya. Itu kan personal. Diri dan keluarganya. Jadi bener makanya Abang kemudian memisahkan antara dua laporannya tadi, satu soal kabar tidak benar. Iya. Yang kedua soal itu ya, soal apa? Penghasutan. Penghasutan dan ujaran kebencian yang mengakibatkan keonaran. Jadi saya tidak masuk kepada statement dia yang menyerang Pak Jokowi. Betul. Karena kalau kita masuk ke situ harusnya yang dirugikan korbannya adalah Pak Jokowi dan keluarganya. Nggak perlu lah ngurus. Nah, dan tidak mungkin juga lah Pak Jokowi harus turun sampai jauh ke dasar bumi begitu hanya untuk dan Pak Jokowi nggak mau kan soal itu. Dan Pak Jokowi yang saya tahu dan keluarganya tidak akan mau memproses hukum rakyatnya. Mau sekejam sekeras apapun menghina mencaci mereka tidak akan mau memproses hukum itu. Jadi saya lihat mereka memanfaatkan ini. Akhirnya berusaha mengeluarkan statement-statement yang pedas. Dan memang keterbelahan sekarang ini orang-orang yang berani keras, keras dan barbar terhadap Pak Jokowi gampang punya pengikut. Gampang punya follower. Coba lihatlah seperti akun YouTube-nya Refli Harun. Dia gampang dapat subscriber begitu. Kenapa? Karena konten-konten yang dia sebarkan banyak sekali yang menyerang Pak Jokowi. Karena memang pembenci Pak Jokowi ada sekian persen saat ini. Karena kalau kita lihat yang suka sama beliau dari hasil survei itu kan sekitar terakhir kalau nggak salah 90%. Jadi berarti ada 10% yang memang tidak suka. Dan inilah follower mereka. Dan ini akan tepuk tangan, bangga, senang melihat ketika ada orang lain yang mencaci Pak Jokowi. Mereka ini tepuk tangan. Makanya saya sampaikan tadi pagi juga ke teman-teman begitu. Kalian itu salah ketika bangga ada orang yang mencaci, ada orang yang memaki. Kenapa senang melihat orang memaki yang lain? Artinya Anda juga, saraf Anda perlu diperiksakan. Jangan-jangan Anda juga sudah sakit jiwa. Karena siapapun kita yang waras, yang normal, yang beradab, diajari orang tua kita dengan toto kromo, pasti tidak akan suka mendengar statement-statement seperti itu. Ini agak aneh sih emang kalau senang melihat orang susah gitu kan. Senang melihat orang lain memaki itu aneh. Aneh, betul. Itu aneh. Hanya orang-orang yang memiliki jiwa barbar juga yang bangga. Ini menarik. Dulu pernah kami ngundang juga Bang Ferdinand. Bang Ferdinand dulu di sini kasih testimoni bahwa Pak Jokowi ini orang yang paling kalau dikatain itu santai aja gitu. Makanya kemudian mungkin inilah yang ditekankan oleh Bang Ferdinand dalam aduannya ke Polda tadi bahwa ini bukan pencemaran nama baik yang diadukan. Saya tidak masuk di situ. Saya masuk di ranah yang lain. Karena saya anggap serangan Rocky Gerung kepada Pak Jokowi secara personal itu menyebut bajingan tolong itu bukan ranah saya. Tetapi saya masuk di ranah lain yaitu penyebaran informasi yang tidak benar, penyebaran hoax, penghasutan, ujaran kebencian yang mengakibatkan kegaduhan dan keonaran di tengah publik. Faktanya kan terjadi keonaran, terjadi kegaduhan akibat statementnya yang dikeluarkan di ruang publik. Kemudian Refli Harun menyebarluaskan di akun YouTube-nya. Nah kita lihat nanti, saya sih sangat yakin ya bahwa pihak kepolisian akan bekerja profesional dalam hal ini. Makanya kemarin juga ke teman-teman yang ke Barreskrim saya minta jangan menyerang polisi. Karena polisi pasti bekerja profesional. Mereka tidak bisa menerima laporan apabila legal standingnya tidak memenuhi. Karena apa? Kalau polisi kemarin menerima laporan itu, maka pihak lain oposisi akan melihat, nah tuh ada kong kali kong karena mereka pendukung Jokowi diterima. Padahal sudah tidak sesuai KUHAP.
Nah ini yang tidak boleh. Jadi teman-teman, saya minta kemarin menghentikan serangan terhadap Polri yang tidak merespon atau tidak menerima. Karena kita yang salah membawa pasal. Buktinya saya membawa pasal yang lain, ini diterima oleh pihak kepolisian. Dan kepolisian sudah menyatakan kepada saya tadi akan memproses, bahkan penyidik sepertinya sudah akan ditentukan untuk siapa yang akan memeriksa. Dan saya sudah diminta untuk segera di BAP memberikan keterangan terkait dengan laporan saya. Tadi juga sudah saya siapkan saksi-saksi dan alat-alat bukti yang mendukung ke sana. Saya sudah siapkan semua. Dalam waktu dekat mungkin besok saya akan mendatangi pihak Barreskrim di Barreskrim di Polda Metro Jaya di pihak cyber untuk dilakukan BAP supaya ini proses cepat berjalan. Saya pengen melihat bahwa kita ini semua masih di negara kita ini hukum masih berjalan. Nah, ini menarik nih Bang. Ketika orang itu hari ini lagi banyak yang kampanye, ya anti hoax, anti ujaran kebencian dan lain-lain. Justru nih mohon maaf nih Bang Rocky gitu ya, yang sering ngomong soal akal sehat, logika dan lain-lain gitu. Malah kalau dengar dari pemaparannya Bang Ferdinand tadi kan terjebak gitu, kemudian malah ikut mengkampanyekan. Itu gimana tuh Bang? Ya ini makanya saya bilang tadi harus dipahami betul. Ketika seseorang sudah tidak suka dengan seseorang, maka akal sehatnya akan hilang. Mungkin terhadap teman-temannya yang sama, akal sehatnya Rocky Gerung ada. Mungkin ketemu Prabowo, akal sehatnya ada. Mungkin ketemu Anies Baswedan, akal sehatnya ada. Mungkin ketemu AHY, akal sehatnya ada. Tapi begitu ketemu Pak Jokowi, akal sehatnya hilang. Kenapa? Karena tadi ada unsur personality, ketidaksukaan personal. Itulah yang merusak dia. Dan itu bukan keceplosan, karena ketika dia ngomong bajingan tolol itu dijelaskan kok sama dia. Dan diulang. Bajingan ada yang pintar, ada yang tolol. Pokoknya gitu-gitulah. Dan diulang. Dan itulah yang membuat saya melihat ini orang sudah dengan sengaja menyebarkan kebencian. Untuk apa? Menghasut. Siapa yang dihasut? Buruh. Supaya apa? Membuat kemacetan di jalan tol. Ketika macet, mungkin harapannya apa? Implikasinya dari kemacetan itu apa? Terjadi chaos, kegaduhan. Mungkin itulah yang diharapkan oleh Rocky Gerung. Makanya nanti ketika penyidik akan memanggil Rocky, ya silakan dia menjelaskan. Apakah dia akan berkelit seperti biasa dengan kemampuan ilmu filsafatnya di penyidik? Ya kita lihat saja nanti. Tapi saya meyakini bahwa kali ini Rocky Gerung dan Refli Harun ya mungkin harus menyiapkan selimut tipis untuk menginap nanti di balik jeruji. Ini kalau yang saya lihat justru kalau dengan caranya Rocky yang semacam itu, dia tuh kayak seolah-olah intelektual lama yang masih meromantisasi gerakan di jalan sebagai puncak dan meromantisasi kekerasan gitu. Sebetulnya kalau kita merunut ke belakang, Rocky Gerung itu siapa sih? Dia aktivis di mana sih dan kapan sih dia menjadi aktivis jalanan? Kita tidak pernah mendengar namanya sebagai aktivis jalanan. Dia teoretikus. Tetapi tiba-tiba muncul dengan kemampuan retorikanya. Ya berbahasa ini segala macam. Dia mau ini dan dia muncul di situ. Tetapi kita tidak pernah tahu gerakan dia di jalanan apa. Tetapi dari banyak apa yang dia baca mungkin melihat sejarah ke belakang banyak terjadi sebuah revolusi atau pergantian kepemimpinan akibat gerakan jalanan. Memang di banyak negara banyak terjadi seperti itu. Bahkan di negara kita pernah terjadi ketika 1998 Soeharto digulingkan oleh gerakan mahasiswa bersama rakyat. Jadi sepertinya kelompok ini berharap hal yang sama terjadi. Dimulai dari apa? Yaitu tadi. Dugaan saya kemacetan itu akan diprovokasi untuk membuat chaos. Setelah macet kan namanya macet. Orang akan marah. Siapapun tidak akan bisa tenang di kemacetan. Mungkin nanti ada yang ya mohon maaf terdesak mau ke toilet lah, haus, lapar. Nah ini akan memicu emosi-emosi. Ketika ada nanti yang memprovokasi, mereka akan mudah tersulut. Setelah tersulut apa yang terjadi? Ya chaos. Gak ada yang bisa mengontrol. Akhirnya apa? Harapan mereka terwujud. Nah itulah yang tadi saya sampaikan ketika saya di Polda. Saya ditanya ini apa maksudnya? Saya jelaskan sedemikian rupa. Sehingga apa yang kita laporkan diterima oleh pihak Polda Metro Jaya. Dan kita mengucapkan terima kasih kepada pihak Polda untuk ini. Saya berharap ini akan segera berlanjut di proses. Nah ini Bang. Kalau kita ngelihat videonya Rocky itu yang pijakan sebelum dia ngomong bajingan tolol itu adalah salah satunya. Di situ Rocky kan ngomong bahwa Pak Jokowi yang katanya jual IKN ke Cina segala macam itu hanya demi mempertahankan legasinya, mengupayakan legasinya. Sedangkan kan kalau kita lihat sebenarnya semua presiden tuh punya legacy. Ya Soekarno punya Monas, punya GBK, Soeharto ya punya Taman Mini dan lain-lain, punya tol Jagorawi, Gus Dur dengan undang-undang
itu Cina dan Iya, sebagainya, iya, orang-orang Tionghoa itu kan segala macam. Megawati pun begitu seterusnya. Emang apa masalahnya sebenarnya kalau menurut Abang? Ya itu bahwa ini kan tergantung sudut pandang orang. Basic seseorang memandang sebuah kebijakan itu apa. Tetapi kita harus melihat bahwa orang yang objektif menilai semua pemimpin yang menelurkan sebuah gagasan pasti akan mempertahankan legasinya, kebijakannya supaya sukses dan berhasil. Dan itu adalah sebuah karakter pemimpin. Karena ketika seorang pemimpin membuat sebuah gagasan tanpa peduli apakah itu akan sukses atau tidak, itu pemimpin gombal. Ya, kalau kita kasih contoh, kasih contoh ini, Jakarta salah satunya. Banyak banyak gagasan tapi gombal semua. Ya. Yang kedua, Hambalang. Wisma Atlet itu gombal. Itu yang legasi yang tidak dipertahankan supaya selesai oleh pemimpin pada saat itu. Dan banyak lagi yang berikutnya tentang pertahanan, banyak kebijakan supaya kita begini, tapi tidak dilakukan. Gombal juga. Gombal. Jadi kalau Pak Jokowi ingin kebijakan ini berhasil, ingin sukses, artinya Jokowi ini pemimpin yang berkarakter bahwa dia tidak boleh gagal. Karena kegagalan seorang pemimpin, maka bangsanya yang gagal. Pak Jokowi tidak ingin gagasannya, kebijakannya gagal, karena ingin bangsanya berhasil. Dan di sini yang harus dilihat. Sementara mereka melihat dari sudut pandang lain bahwa seolah-olah Jokowi ini kalau IKN gagal akan masuk penjara ini semua. Apa yang dikorupsi? Tidak ada. Nah ini Bang, kita tarik sedikit ke Pilpres nih, soal Pilpres. Ini kan Rocky ini kita tahu paling dekat kalau dari 3 nama kandidat yang tidak pernah dikritik sama dia itu kan cuma Prabowo kan. Artinya dia paling dekat dengan Prabowo lah. Iya. Anies pernah dibilang ini Anies bukan leader tapi dealer gitu lah. Terus kalau udah Ganjar udah nggak karu-karuan, nggak dikritik sama dia. Cuma Prabowo yang dipuji-puji sama dia. Artinya ini menarik karena belakangan ini kan kita lihat strategi kampanye Prabowo katanya kan santun, ramah dan lain. Tapi faktanya di lapangan orang-orangnya dia kayak Rocky Gerung salah satunya. Noel habis-habisan nyerang sana kemari gitu loh. Abang lihat gimana sih? Ya kalau kita mengaitkan dengan Pilpres kan memang semua tim, semua capres ini pasti menyusun sebuah rencana yang taktis ya dan strategis. Dia akan memasang orang siapa melakukan apa, siapa berbuat apa, ya siapa bertanggung jawab terhadap apa. Ya mungkin mereka ini adalah orang-orang yang dipasang untuk mendegradasi lawannya, apakah itu dengan cara barbar, cara brutal, atau cara baik. Nah, Noel dan Rocky Gerung ini kan punya ciri khas tersendiri. Apa itu? Selametan aja. Yang penting ngomong barbur, mau berkualitas, mau tidak berkualitas, pokoknya hantamin aja dulu. Dan seperti yang saya bilang tadi, yang begini banyak penggemar. Banyak penggemar, makanya mereka tiba-tiba banyak penggemar. Nah, di situ jadi dengan Pilpres saya lihat memang kenapa juga Rocky Gerung tidak pernah mengkritik Pak Prabowo sama sekali. Ya mungkin masih kalau mau tidur masih termimpi-mimpi dia pengen jadi menteri dulu kita. Tapi tidak jadi-jadi. Dan berharap 2024 mungkin akan kesampaian. Sayangnya Rocky Gerung salah melihat peta. Nggak jadi buka puasa nih kayaknya. Nah, Prabowo pun nggak akan jadi presiden 2024. Jadi ya Rocky Gerung mungkin ya tetaplah dia akan bekerja begitu. Karena loyalitasnya juga kan harus dia tunjukkan kepada siapa dia berkiblat. Ya kan, ya mungkin sekarang dia berkiblat ke Pak Prabowo, dia akan tunjukkan loyalitasnya untuk itu, terlepas dari apakah itu untuk cari makan atau untuk cari populer atau untuk apa kita tidak mengerti. Ya, tapi seperti Noel juga sama kan, apakah itu jalannya cari makan atau cari popularitas kita nggak paham. Ya itu urusan mereka. Urusan mereka. Masalahnya nggak diakui itu loh. Ya itu masalahnya, ya hanya sebatas begitu aja, tidak punya pengaruh apa-apa. Faktanya sampai saat ini kan Prabowo tidak punya strategi lain juga selain hanya nempel seperti perangko ke Pak Jokowi. Contohnya kayak kemarin yang dibilang sama Hasan Nasbi, katanya Prabowo sama pendukungnya ini klop banget. Prabowo orangnya santun, pendukungnya ikut santun. Lah buktinya itu Rocky Gerung, Noel dan gini saya kalau ada yang bilang Prabowo santun, ya mungkin harus kita baru lahir kemarin jangan-jangan. Mungkin dia belum mengenal Prabowo secara langsung, atau itu hanya sebuah opini propaganda yang dikembangkan untuk mencuci kotornya baju Prabowo selama ini. Ya, itu sama kayak ada yang bilang Pak Prabowo jangan digandoli masalah. Lu gimana itu Pak Prabowo nggak boleh digandoli? Ya artinya kalau masyarakat umum yang ngomong kayak gitu kita masih paham lah ya. Prabowo itu santun misalnya gitu. Lah kalau kayak Hasan Nasbi yang ilmuwan atau pernah jadi ilmuwan, pengamat dan konsultan politik, datanya jangan-jangan ada yang hilang tuh. Atau ada yang dihilangkan. Bukan orangnya yang dihilangkan, ternyata data juga dihilangkan. Tapi ya mungkin saja ada yang menculik data ini. Sehingga basisnya untuk menyampaikan pendapat jadi bingung. Mencari data karena datanya ada yang culik. Mungkin ada yang curi kali, bukan culik ya.
Kayaknya bisa ketemu di Pulau Seribu ya. Betul, mungkin saja bisa hilang nggak ketemu lagi. Karena banyak juga yang hilang nggak ketemu sampai sekarang. Yang menarik kan begini Bang, karena kenapa saya nanya itu? Karena kita melihat kan sekarang Prabowo berusaha keras sekali ingin mencitrakan dirinya sebagai orangnya Jokowi. Iya. Semua pemolesnya juga bilang dia sama Jokowi tidak terpisahkan. Betul gitu. sekali. Tapi orang pendukungnya jelas-jelas masih kayak gitu, kayak apa Rocky seolah-olah dia main di mukanya dua nih. Orangnya rangkul-rangkulan sama Pak Jokowi, cium tangan, tapi anak buahnya masih nyerang-nyerang Pak Jokowi. Jadi ya itu mereka memasang strategi apapun makan. Apakah ini bangke, sampah, atau apapun, makan aja. Yang penting gemuk, kenyang. Itu yang mereka lakukan. Jadi sekarang mereka di sebelah kanan mereka menjilat-jilat Pak Jokowi, nempel seperti perangko ke Pak Jokowi, mengidentikan diri seolah-olah ini adalah penerus Pak Jokowi. Tapi di sisi lain mereka tetap memperalat juga orang-orang yang menyerang Pak Jokowi. Karena apa? Mereka juga ingin mengambil segmen pembenci Pak Jokowi. Yang tidak suka Pak Jokowi ini mereka ingin ambil juga dengan tangan-tangan siapa ya orang-orang seperti ini. Termasuk juga pengen mengambil kelompok nasionalis. Tetapi di sisi lain mereka juga pengen mengambil kelompok-kelompok yang tidak menerima Pancasila. Seperti kelompok 212, HTI segala macam. Semuanya dirangkul. Jadi mereka merangkul semua. Karena apa? Ada ambisi yang sudah nyampe di ubun-ubun hampir meletus. Ingin jadi pemimpin, ingin jadi presiden. Dan itu akan membuat Prabowo ini, menurut saya akan kembali terjerumus. Karena ambisinya akan mengubur dia. Jadi bukan cuma Rocky yang masih mimpi nih. Prabowo-nya juga masih mimpi. Prabowo udah sangat bermimpi. Makanya ketika orang merasa bahwa ya Pak Prabowo saya dengar ya sudah berkali-kali tapi saya ini kan petarung. Petarung sih petarung, tapi kalau udah bonyok ya udahlah gitu. Artinya Abang bilang artinya gini, Abang sama dengan menganggap bahwa Prabowo bahwa dibilang sekarang udah luluh, sudah dekat sekali dengan Jokowi. Ini muka dua aja berarti ya? Muka dua. Jadi satu hal juga harus kita pahami begini. Dalam proses penegakan hukum, saya kasih analoginya. Dalam sebuah proses penegakan hukum, penyidik atau jaksa atau hakim juga menggunakan penjahat untuk membantu membongkar kejahatan. Itulah justice kolaborator. Di sini juga sama. Pak Jokowi memakai Pak Prabowo itu apa kira-kira? Jadi bukan karena dia identik dengan Pak Jokowi, tidak. Tapi kalau ketika dia tidak dipakai, maka apa yang akan terjadi? Mungkin ya kita bisa menafsirkan sendiri-sendiri dalam alam pikiran kita. Dan disitulah dia dipakai. Sebetulnya bukan karena soal kemampuan bekerja atau apa, tetapi dia dipakai. Dipergunakan di situ dalam tujuan tertentu. Apa? Supaya ini bisa bekerja jalan baik, mulus. Diamlah, dikasih mainan gitu ya. Ya kan kira-kira begitu. Jadi analoginya seperti tadi, justice kolaborator itu. Nah ini yang jadi ingat nih gara-gara Abang ngomong ini, saya menyesalkan. Hasan Nasbi lagi yang ngomong. Salah satu jasanya Prabowo. Lo menyelidiki Hasan Nasbi Bang? Enggak, karena beberapa kali saya ngelihat dia ngomongnya ini harus ada yang ngoreksi. Hasan Nasbi misalnya ngomong, salah satu jasanya Pak Prabowo adalah itu kelihatan ketika COVID kemarin. Penanganan COVID pemerintah itu efektif. Salah satunya karena Pak Prabowo itu mau berbesar hati nerima pinangan Pak Jokowi masuk menteri. Seolah-olah ini negara ini nasibnya ditentukan oleh ngambek atau enggaknya Prabowo. Coba kalau gini, oke lah kalau Hasan Nasbi berpikir seperti itu. Bagaimana kalau kemudian ada orang lain berpikir kalau Pak Prabowo tidak masuk berarti dia akan membuat kekacauan. Berarti ini pengacau dong. Sehingga pemerintah tidak akan bisa bekerja. Jadi jangan dilihat ketika dia diterima di dalam itu menjadi semua berjalan baik. Tetapi bagaimana kalau kemudian ada orang lain yang berasumsi berarti Pak Prabowo ini punya potensi dan akan merusak mengacau pemerintah ini. Atau kalau enggak ya jangan-jangan Hasan Nasbi maksudnya pengen ngomong itu, pengen ngomong ke publik. publik. Tapi halus. Ya itu saja. Jadi sama dengan yang saya sampaikan tadi, analoginya adalah justice kolaborator tadi. Ketika seorang penjahat dipakai oleh penegak hukum untuk membongkar kejahatan-kejahatan yang terjadi. Dengan imbalan apa? Keringanan hukuman. Sama dengan ini imbalannya apa? Ya jabatan. Jadi ini kan seolah-olah Hasan Nasbi itu secara nggak langsung bilang, ini Pak Prabowo sebetulnya nggak peduli negara ini berantakan atau enggak, yang penting saya jadi presiden. Kan begitu kan? Ya bisa jadi seperti itu. Makanya. Sama juga dengan sahabat kita kemarin Mas Budiman Sujatmiko bertemu dengan Prabowo. Bagi saya ini sesuatu yang berkah sebetulnya. Karena apa? Punya ingatan publik kembali teringat kepada Prabowo 98 siapa. Publik diingatkan, memori itu terbuka kembali. Meskipun sudah ada yang bilang ya jangan digandoli dengan masa lalu. Ternyata kehadiran itu justru membuka masa lalu yang akan menjadi beban gandul lebih berat kepada Prabowo. Karena apa?
milenial kita yang tadinya mungkin tidak tahu ini, sekarang jadi jadi tahu atas pertemuan itu. Oh, Prabowo dulu menculik orang ya. Apalagi Budiman ngomong, Pak Prabowo ngomong ke saya yang saya culik udah dibalikin lagi akuin. Jadi ya kita lihatlah bahwa semua sesuatu itu terjadi. Kadang-kadang seperti yang saya sampaikan, orang merasa cerdas, merasa pintar, tapi lupa menggunakan kecerdasan, kepintaran itu untuk yang benar. Oke. Mantap. Menarik, gue jadi ingat. Jadi ada salah satu jenderal lah pernah ngomong nih sama gue, tapi nggak perlu gue sebut namanya di sini. Pak Prabowo itu kalau tinju, kata dia itu bukan kayak petinju yang melihat, harusnya kan melihat mata biar tahu jab kiri. Dia nggak, dia merem begini. Kayaknya kelihatan nih sekarang. Jadi ya mungkin ada benarnya karena apa? Ya pokoknya berasumsi terhadap dirinya saya petinju. Masalah pukulannya kan atau tidak, ya pukul aja terus. Dan itu juga lah yang terjadi 2024 ini. Dia merasa dia adalah capres. Dan dia pokoknya nyapres saja, mau kalah mau menang ya. Tidak peduli dengan risikonya bahwa nama baiknya akan terukir besar di Republik ini sebagai satu-satunya capres yang gagal, maning, gagal, maning. 4 kali berarti. 4 kali. Dan itu ukiran nanti yang buat nama Pak Prabowo satu-satunya yang terukir dalam sejarah kita. Ya, legasinya gitu. Itu. Balik ke legasi tadi berarti kan, kalau Pak Jokowi berusaha mewujudkan legasi dalam bentuk IKN yang bisa dinikmati semua orang, kalau Pak Prabowo pengen mewujudkan legasi yang dinikmati dirinya sendiri sudah jadi presiden itu. Ya itu dia. Jadi itu yang saya bilang tadi, pemimpin berkarakter, tergantung karakter pemimpinnya. Buat apa dia menjadi pemimpin? Pak Jokowi melakukan banyak hal itu adalah untuk apa? Untuk bangsanya. Karakternya dia tidak ingin kebijakannya gagal. Banyak pemimpin yang seperti tadi, udahlah yang penting ngomong masalah berhasil atau tidak, ya nanti aja. Nah, Pak Jokowi tidak ingin dia gagal. Dia punya karakter petarung yang harus berhasil. Sampai dia punya karakter pemimpin yang penghabisan. harus berhasil. Makanya meskipun sudah seperti yang dikatakan Rocky Gerung ini sudah di akhir kepemimpinannya masih ke sana ke sini. Loh kalau dia nanti tidur di rumah terus Rocky Gerung mau ngomong apa? Iya. Wah nggak peduli nih sama programnya, mangkrak gitu lagi, ntar dia ngomong gitu. Kerja saja diusilin. Apalagi kalau Pak Jokowi tiba-tiba duduk aja di sana, loh kan saya udah mau selesai. Saya tidak bisa bayangkan Rocky Gerung akan ngomong apa. Mungkin berlipat-lipat kali dari kata yang sudah dikeluarkan. Entah macam-macam lah gitu kan. Jadi ya itulah manusia ketika basicnya sudah ketidaksukaan secara pribadi pasti akan begitu. Nah dia suka banget sama Prabowo, dia akan melihat apapun yang dilakukan Prabowo itu adalah sesuatu yang wah luar biasa. Prabowo mendengkur saja bagi dia. Wah, dengkuran memikirkan rakyat. Gitu. Mendengkur saja, dia akan tepuk tangan. Wah ini pemimpin kita mendengkur saja memikirkan rakyat. Tapi bagi dia Jokowi yang bekerja mati-matian kesana kemari, dia itu bukan kerjaan untuk dirinya sendiri. Itulah Rocky Gerung. Sebagai penutup nih, untuk apa kembali ke laporan soal tadi. Jadi kalau ada yang menuduh atau menganggap Bang Ferdinand ini sedang membungkam kritik, Bang Ferdinand di sini sedang menghalangi demokrasi. Saya tidak pernah membungkam kritik. Saya tahu membedakan mana kritik, mana yang tidak. Ya banyak sekali yang statement-statement yang saya anggap tidak elok, tidak patut, tapi masih dalam koridor kritik. Tapi apa yang dilakukan Rocky Gerung ini sudah cross the line, menyeberangi batas kepatutan, menyeberangi batas adab, menyeberangi batas tata krama yang ada di kita. Maka orang-orang seperti ini harus diberikan pembelajaran supaya belajar adab lagi. Nah saya berharap nanti ketika ini diproses dan mereka akan mendapat ganjaran hukuman dari ini, mereka bisa belajar adab dan tata krama di dalam. Dan Bang Ferdinand tidak sedang mempermasalahkan soal apa? Pencemaran nama baik. Saya tidak masuk di dalam ruang pencemaran nama baik terhadap Pak Jokowi, menyerang kehormatan Pak Jokowi sebagai pribadi maupun sebagai presiden. Itu bukan ranah saya. Ranah saya adalah dia telah menyebarkan informasi hoax untuk melakukan penghasutan. Hoaxnya apa tadi saya sudah sampaikan bahwa dia bilang Jokowi jualan IKN. Jokowi tidak pernah menjual IKN. Mengajak orang berinvestasi itu bukan menjual. Berhutang bukan menjual. Menjual itu belilah ini. Dia bayar, dia ambil. Itu tidak. Dan itu adalah hoax. Dan agenda Pak Jokowi ke sana bukan menjual IKN, tetapi ada kunjungan-kunjungan kerja yang harus dilakukan. Artinya apa? Itulah hoax yang disebarkan. Saya tidak ingin generasi muda kita ke depan tersesat melangkah karena hoax-hoax seperti ini. Nggak bisa membedakan mana investasi, mana jual beli. Jangan sampai nanti semua masyarakat kita ini, terutama yang muda-muda sekarang, yang cenderung kepeduliannya terhadap hal-hal seperti ini berkurang karena kesibukan di gadget di bangku sekolah, mereka tersesat karena informasi-informasi yang tidak benar yang disebarkan oleh sosok-sosok yang bagi mereka patut diperhatikan. Justru sosok-sosok yang patut diperhatikan itu harus menyebarkan hal-hal yang baik.
Jangan hal-hal seperti ini. Ini tidak boleh dibiarkan. Bayangkan coba, ya saya nggak ngerti apakah mungkin karena Rocky Gerung tidak punya anak. Kalau saya takut ngomong begitu, saya takut anak saya nanti ngomong bajingan tolong juga ke saya. Tapi Rocky Gerung mungkin karena tidak punya anak, dia tidak khawatir akan ada balas dendam ke dia begitu. Itulah, Pak. Jadi ini yang harus kita hentikan, jangan sampai generasi milenial kita ke depan, generasi Z segala macam meniru hal-hal yang tidak baik seperti ini. 6 tahun akan diketok ya kalau abang tadi kira-kira? Kalau ini berproses ya, analisis saya, pemahaman saya tentang hukum, ya paling kalau dengan ancaman hukumannya ini kan ada yang 9 tahun, ada yang 6 tahun. Ya mungkin kalau saya hakim ya mungkin saya akan ketok palu 4 tahun lah. Lumayan nih Bang Rocky, 4 tahun. Kalau sebetulnya kalau kita mau bandingkan Pak Jokowi yang kerja keras ngundang investasi ke IKN dibilang sebagai ngejual aset bangsa. Bagaimana bandingkannya kalau orang menjual kritiknya biar supaya jadi menteri kan? Kira-kira gitu lah. Ada juga yang menjual kekritisan, menjual omongan, menjual congor ya untuk hal-hal tertentu. Untuk duit, untuk jabatan, untuk apa, segala macam. Ya memang, ya kadang-kadang memang perlu kita pertanyakan juga sebetulnya Rocky Gerung ini pekerjaannya apa sih? Kan begitu. Kritikus lah kita. Kritikus ada yang gaji nggak? Ya nantilah kita cari. Mungkin yang gaji tidak ada tapi yang bayar ada. Kita nggak ngerti lah. Terima kasih banyak. Terima kasih waktunya. Ini suratnya nanti kita foto ya. Ya siap. Jadi ya mudah-mudahan ini tadi bukti laporannya. Surat laporan kita ke Polda Metro Jaya. Saya berharap ini akan segera berjalan dan kita akan melihat bahwa tidak ada kebebasan yang absolut di negara ini. Semua kebebasan ada aturannya. Tidak ada kebebasan yang sesukanya. Terima kasih Bang Ferdinand. Kita ketemu lagi di Open Table selanjutnya. Terima kasih.